Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi dan masih bersama Kiai Haki, anggota Komisi 3 DPRD Lampung Tengah. Kiai, ruang lingkup Komisi 3 ini juga membahas tentang lingkungan hidup seperti itu, Kiai. Lalu isu lingkungan hidup saat ini lagi gencar dan juga lagi hangat diperbincangkan di masyarakat. Menurut Kiai, di Lampung Tengah, kondisi lingkungan hidupnya seperti apa, Kiai? Ya, terima kasih. Menyangkut lingkungan hidup Mhm. ini ya kita selaku Komisi 3 memang membidangi itu juga Ya. kan. Banyak sekali limbah-limbah yang sangat akan membuat dampak masyarakat dirugikan. Mhm. Kemudian lingkungan hidup juga banyak suatu pertambangan-pertambangan liar ataupun yang tidak terkontrol. Mhm. Ya kita selaku Komisi 3 juga menyesalkan suatu dampak lingkungan hidup ini karena perizinan pertambangan seperti galiansi, Mhm. pasir dan sebagainya sekarang dikembalikan kepada provinsi. Terkala mereka juga suatu penambang juga ya susah dikontrol karena itu dikembalikan pada provinsi kan. Sedangkan ini banyak sekali yang penambang-penambang mengcross suatu pasir-pasir yang dekat dari perkampungan, dekat daripada jembatan-jembatan. Ya kalau sekarang aman terkendali Mbak. Cuman kalau 10 tahun, 5 tahun ke depan itu akan menjadi bom waktu juga. Mhm. Tidak ada jaminan 10-15 tahun habis ditambang itu tanah nggak kekeros, jembatan akan hancur dan akan bobrok terkala di musim penghujan dan air membesar. Mhm. Nah kemudian masalah limbah-limbah yang ada Ya. juga di lingkungan hidup ini, masalah di sini kan Lampung Tengah di sini kan banyak pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik ini juga saya mencurigai, saya juga mengindikasi jangan-jangan banyak indikasi bermain mata dengan suatu perusahaan. Pikir kita karena banyak juga yang suatu limbah-limbah yang mengadakan pencemaran-penyemaran di air-air bersih, air sungai. Namun ada suatu keluhan terkala kita sidak itu juga mati di tempat, berjalan di Mhm. tempat. Kenapa? Karena institusi daripada eksekutif ini jajaran eksekutif dan kabupaten ini juga memang tidak kalah penting juga, memang harus dipantau pula kan. Kenapa? Kalau itu tidak dipantau mereka ya maka ini ya suatu pengusaha-pengusaha pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan ini ya Ya. merajalela sekali karena ya kita memang baguslah yang kemarin sudah diciptakan undang-undang otonomi daerah, namun itu dicabut kembali. Jadi bagaimana kita mengubah, mengatur suatu daerah kita, menciptakan suatu peraturan-peraturan untuk supaya yang mengerti bagaimana melakukan suatu membuat peraturan itu hingga kita mempunyai hak dan wewenang. Namun Mhm. itu kan undang-undang otonomi daerah dicabut kembali. Kita sesalkan sekali. Jadi karena suatu pihak, karena undang-undang otonomi daerah itu kan banyak sekali, bukan Ya. serta-merta otonomi daerah itu karena punya hak untuk daerah itu punya hak untuk mengatur atau menentukan sikap. Namun banyak sekali lain. Apalagi sekarang ini Lampung Tengah begini luas ini. Kembali lagi Lampung Timur, Lampung Tengah mungkin ada ya untuk rekreasi, Ya. pariwisata. Ini daerah seperti barat ini banyak juga, ada juga suatu momentum yang sangat pas untuk menunjang perekonomi masyarakat. Masyarakat, Di oke. daerah seperti barat itu kan ada bendungan Wai Pengobuan. Mhm. Itu lokasi tanahnya kan kurang lebih 42 hektar sudah bersertifikat milik daripada pemerintah. Nah sekarang itu bisa tadinya untuk menganggarkan anggaran 5.000 sawah ya kalau udah pembangunan tahun 80 sampai sekarang nggak pernah direnovasi ya memang sekarang timbul pendangkalan. Jadi masyarakat tadinya pesawah sekarang nanam jagung dan ubi dan sebagainya. Nah harapan kita ini kan karena nggak tersentuh, maka kemarin pariwisata turun. Ya nggak tahu kita kemarin juga kan sudah sampaikan bagaimana wacana ke depan. Pak Bupati zaman Lukman sudah turun, Pak Ya. DPR ketuanya Pak Marsono sudah turun. Pak Ketua dan Bupati bagaimana? Ini bisa menjadi pariwisata yang Mhm. terbesar, yang terbaik. Karena di sini berdekatan dengan pariwisata Curug Tujuh. Curug Tujuh itu bertentangan dengan karena itu adalah tanah larangan tanah 45 Mhm. register, sedangkan bendungan Wai Pengubuan ini kan tidak. Nah, sedangkan Mhm. ini asik sekali kalau dibentuk dijadikan pariwisata daerah Lampung Ya. Tengah. Cuman Mhm. bendungan yang segini luasnya, begitu dangkalnya, itu coba itu diusulkan nanti melalui Pak Bupati diusulkan bendungan itu diubah, diusulkan menjadi waduk.
Nah, hingga dia bisa mengaliri air mencukupi daripada air persawahan masyarakat yang tadinya 5.000 hektar. Karena dia rubah bisa menjadi waduk, dan di waduk itu akan diciptakan suatu pariwisata. Nah, ini kan bisa mengembang tumbuhkan suatu tenaga kerja dan perekonomian masyarakat. Ini kan tidak pernah tersentuh di Lampung Tengah ini kan, daerah seperti barat ini. Nah, maka saat ini saya sering kalau bicara pembahasan dan bagaimana pembahasan-pembahasan dengan SKPD, saya ini keras sekali. Bukan saya berpihak pada Seperti Barat, enggak, memang Seperti Barat enggak pernah tersentuh. Dan kalau kita bicara di sana itu ada Curug Tujuh, ada juga bendungan Buai Pengubuan, ada juga Curug Ableh, enggak pernah tersentuh oleh mereka pariwisata ini. Nah, oleh karena itu kemarin pariwisata turun, ya harapan saya itu diangkat, disampaikan, publikasikan kepada masyarakat dan instansi supaya bisa mengubah perekonomian, meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalau di Lampung Tengah ini ada suatu bendungan Buai Pengubuan itu bisa dirubah menjadi waduk Buai Pengubuan. Karena semua Buai Pengubuan yang ada muaranya di tempat saya sana, di daerah barat sana. Kebetulan saya nggak pernah pindah. Saya tidak pernah hidup di kota. Karena apa? Saya dipilih oleh masyarakat sana, dan saya tetap mati harus di Bumi Pertiwi daerah saya sana, daerah barat. Jadi saya nggak pernah mengenakan hidup di kota. Saya tidak pernah bermimpi untuk senang hidup di kota. Apa yang kalau kita masih hidup, kita anukan jiwa raga ini untuk beribadah, untuk apa yang kita harus pikirkan, melihat apa yang harus kita perbuat, yang bisa dirasakan, bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat daerah seperti barat selagi hingga sekitarnya. Itu harapan daripada saya. Oke, baik, Kiai Haki. Lalu menurut Kiai, bagaimana caranya agar eksekutif ini bisa menampung aspirasi masyarakat yang mungkin masih banyak keluhan di masyarakat Lampung Tengah, agar mungkin tidak semua aspirasi dapat tertampung, akan tetapi mungkin bisa mewakili perasaan dan juga keluhan-keluhan dari masyarakat, Kiai? Ya, di zaman Pak Musa ini harapan daripada saya dia bisa bersinergik dengan kita selaku wakil masyarakat, wakil rakyat legislatif. Dia bisa betul-betul transparan dan bisa nggak harus serta-merta berpikir untuk mengembangkan bagaimana mengatur APBD. Dia juga harus bagaimana berjuang di luar APBD, bisa berjuang di provinsi dengan Pak Gubernur, dan kita sama-sama untuk berjuang ke pusat supaya menggali bagaimana menjemput bola lah untuk yang sifatnya infrastruktur, karena muara daripada pembangunan dan dana ini, anggaran pemerintah negara ini ada di pusat. Jadi mudah-mudahan kita doakan Pak Bupati Musa, Pak Gubernur Arinal, dan Bapak Ketua DPRD saya Ningrum Gumai, agar kira-kira orang panjang umur, benar-benar satu porsi kita hanyalah serta-merta ibadah, memanfaatkan daripada momentum yang kita lagi dipercaya oleh masyarakat kita untuk melaksanakan suatu amanah ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah menyertai dan bisa mengabulkan segala apa niat hajat kita ke depan. Baik, terima kasih Kiai Haki atas waktu dan juga penjelasannya. Sama-sama, Mbak. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada dialog spesial kali ini, tetap terapkan protokol kesehatan. Saya Kristi beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.